untuk itu Mas. Yang kami harapkan jangan sampai Kajati tidak melakukan perubahan lagi yang krusial. Karena apa yang sudah diputuskan di dalam ekspos resmi oleh Jampidum itu sudah menyatakan tidak memenuhi unsur penyidikan itu dan harus dihentikan oleh Polrestabes Semarang. Oke Mas John, ini kita suarakan mudah-mudahan Kapolri, Kabar Reskrim, juga mungkin Kapolda, juga Kapoltebes memberikan perhatian pada kasus ini. Kalau tidak akan saya suarakan terus sampai ke DPR, sampai ke Komisi 3, meskipun sampai ke Presiden sekalipun. Bukan kasusnya, karena bagi saya jangan sampai ini terjadi lagi dimanapun, menimpa siapapun. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini saya akan mengungkapkan suatu drama sebetulnya. Drama tentang hukum yang menurut saya terlalu kental unsur rekayasanya. Terkait dengan permasalahan pertanahan kali ini di Semarang, Jawa Tengah. Ada kisah menarik dari ibu yang bernama Kwi Volan. Ini adalah janda dari Bapak Kiantoro Nayujoyo. Beliau mempunyai harta sekitar 2.300 meter persegi di daerah Tumpang Gajah Mungkur, Semarang Selatan. Ini bermasalah dengan adik kandungnya dari Bapak Kiantoro ini. Ada permasalahan, tapi sebetulnya masalah hukum ini sudah hampir selesai pertanahan ini. Betul. Tapi yang terjadi adalah lucunya ada masalah yang agak menimbulkan banyak pertanyaan di internal kepolisian, tepatnya di Poltabes Semarang. Betul. Nah, sebelum saya mengupas dan mendiskusikan tentang masalah ini, saya mengajak Anda semuanya untuk mengikuti curahan hati seorang yang dikriminalisasi Ibu Kwi Volan. Kita dengarkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kwi Volan, usia 75 tahun, tinggal di Semarang. Dalam hal ini, saya berusaha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi menimpa diri saya. Saya menikah dengan suami saya, Kiantoro Nayujoyo, pada tahun 1967 di rumah Jalan Tumpang nomor 5 Semarang. Dan sejak menikah, saya tinggal bersama suami di rumah tersebut bersama dengan mertua dan adik-adik suami saya. Pada saat menikah, rumah dan bangunan tersebut sudah ada, jadi saya tidak tahu siapa membangun rumah tersebut. Suami saya mengatakan bahwa dialah yang membangun rumah tersebut. Menurut semua putusan perdata, PN, PT, Mahkamah Agung sampai PK yang sudah inkrah menyatakan bahwa tanah bangunan Tumpang nomor 5 adalah sah milik suami saya Kiantoro Nayujoyo, pemilik sebidang tanah bangunan di Jalan Tumpang nomor 5, dan putusan-putusan tersebut menyatakan sah menurut hukum perkawinan saya dan suami saya Kiantoro Nayujoyo. Jadi tanah dan bangunan tersebut merupakan harta persatuan, harta bersama. Suami saya meninggal pada tahun 2015. Kemudian rumah tumpang tersebut digelapkan dan dijual oleh adik ipar suami saya, yaitu Siane, kepada seseorang pihak ketiga, yang mana adik ipar saya Siane tidak mempunyai hak kepemilikan tanah bangunan tersebut. Ini semua sesuai putusan perdata PN, PT, MA yang sudah inkrah. Perlu saya sampaikan juga bahwa Siane, keponakan saya, Jeffrey, ini menjadi pihak ikut tergugat dan menjadi pihak yang kalah. Menurut putusan perdata PN, PT, MA, dan PK, bahwa suami saya, Kiantoro, adalah pemilik sah tanah bangunan tersebut dan menjadi hak waris saya beserta ke-6 anak-anak saya. Saya melaporkan Siane, adik ipar saya, yang telah menjual rumah tersebut, dan sudah ada putusan inkrah pidana di PN, PT, MA bersalah, dan saat ini Siane sedang menjalani hukuman 2 tahun. Dalam putusan pidana tersebut, Siane terbukti bersalah
dan sah melakukan perbuatan penggelapan secara bersama-sama dengan pihak ketiga yang mana saat ini sedang diproses di kejaksaan. Tiba-tiba saya dilaporkan di Polrestabes oleh keponakan saya, yaitu Jeffrey, anak dari Siano, dengan tuduhan telah memberikan keterangan palsu di persidangan adik saya Siano. Tuduhan yang disangkakan tersebut tidak benar. Kata-kata yang saya sampaikan di persidangan sama sekali sudah sesuai dengan yang saya sampaikan di penyidik. Rumah tersebut sudah ada sebelum saya menikah. Suami saya yang mengatakan bahwa dialah yang mendirikan rumah tersebut. Waktu saya sampaikan bahwa keponakan saya, Jeffrey, melaporkan saya menggunakan akte hadiah yang merupakan milik suami saya, dan akte hadiah tersebut digunakan sebagai novum untuk mengajukan PK, dan putusan PK menolak akte hadiahnya. Artinya keponakan saya Jeffrey tidak mempunyai hak kepemilikan tanah bangunan tersebut. Pada saat saya memberikan keterangan di pengadilan tersebut, hakim tidak menyatakan bahwa saya memberikan keterangan palsu. Demikian juga Siano sebagai terdakwa juga tidak menyatakan saya memberikan keterangan palsu. Dan tidak ada catatan hakim di dalam putusan tersebut ada keterangan palsu. Bahkan tuduhan yang disangkakan pasal 242 tersebut, Jeffrey tidak hadir dan tidak mendengar sendiri. Dia hanya mendengar dari ibunya, yaitu Siano. Saya dan anak-anak saya sebagai ahli waris sah dari almarhum suami saya Kiantoro merasa sangat dirugikan karena kehilangan hak sebagai pemilik tanah tersebut. Saya tidak pernah menjual, tidak pernah menerima uang sepeser pun, telah kehilangan hak kepemilikan, malah sekarang saya dilaporkan dijadikan tersangka. Saya melaporkan Siano di Polda, malah sekarang saya dilaporkan oleh Jeffrey, anak Siano, di Polrestabes dan dijadikan tersangka. Kan aneh, saya sebagai pemilik yang sah berdasarkan putusan perdata PN, PT, MA, kok malah dijadikan tersangka, yang mana Jeffrey tidak punya hak kepemilikan tanah tersebut. Saya merasa telah dikriminalisasi. Mohon kepada Bapak Kapolri, Yang Mulia Bapak Jaksa Agung dan aparatur penegak hukum agar melihat perkara ini yang saya hadapi dengan hati nurani, dan mohon diluruskan perkara ini. Saya minta tolong supaya bisa dihentikan. Demikian untuk permintaan saya ini, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Luar biasa. Seorang ibu sudah berumur 75 tahun dikriminalisasi oleh mafia-mafia hukum, dan menurut saya membuat saya marah adalah ini dilakukan oleh aparat negara. Nah, ini apa yang terjadi di Republik ini? Bagaimana kita membenahi silang sengkarut ini? Ini sebenarnya permasalahan kecil, tanah hanya 2.300 meter persegi, tapi menurut saya perlu menjadi perhatian kita semuanya, karena bukan tidak mungkin ini terjadi di daerah lain dengan kasus yang berbeda. Nah, untuk mendiskusikan hal itu, saya akan berbicara dan mendiskusikan hal ini dengan pengacara dari Ibu Kue Volan, yaitu Bapak John Richard Platuhemalo. Ini sahabat saya dari Semarang. Beliau ini adalah pengacara dari Ibu Kue Volan. Nah, Mas John, ya, Sugeng Rawuh, bisa baca Jawa nggak sih? Di Siti. Ini orang Ambon tapi sudah lidahnya sudah lidah Semarang. Lidah Wingko katanya. Mas, terima kasih. Ya. Jujur saya prihatin melihat kasus yang menimpa klien Anda, Ibu Kue Volan ini. Tapi tolong kami dijelaskan ya. Tadi karena Ibu ini sebuah sepuh ya, saya tidak bisa minta beliau memberikan secara rinci seperti apa kasusnya. Oke, awalnya seperti apa, Mas John?
Jadi waktu pertama kali saya ditunjuk jadi kuasa hukum dari Bu Kue Folan itu, tentunya saya mempelajari berkas-berkas yang dimiliki oleh beliau. Oke. Seorang Kue Folan itu memiliki suami yang tadi Mas sampaikan itu, Kiantoro Najujoyo. Mereka menikah pada tahun... Pak Kiantoro udah meninggal ya? Sudah meninggal. Oh, I see. Meninggalnya itu saya ada bawa datanya ini pada tahun 2015. Mereka menikah pada tahun 1967. Oke. Kue Folan ini awal adalah sebenarnya guru bahasa di keluarga daripada Kiantoro Najujoyo. Ibu ini? Ibu ini. Oh, I see. Awalnya gitu. Oke. Kisah cinta mereka lah begitu. Oke, ya. Dengan keseharian itu berkenalanlah dengan mereka berdua. Pada tahun 1967 mereka menikah di sebuah tempat bangunan dan tanah yang beralamat di Jalan Tumpang nomor 5 Tanah yang ada berkasus sekarang ini? Kasus ini. Oke. Ya. Karena mereka menikah pada tahun 1967, itu belum berlaku Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Oke. Yang berlaku adalah BW, KUH Perdata. Oke. Itu pada 119, apabila saat itu dua pasangan menikah, harta milik masing-masing itu otomatis menjadi harta persatuan. Oke. Harta bersama. Beda dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74, kalau menikah bawaan sendiri-sendiri kecuali ada perjanjian kawin. Nah, mereka pun tidak ada perjanjian kawin, jadi tidak ada harta terpisah. Jadi pada tahun 267 mereka menikah itu, harta itu menjadi harta bersama, termasuk rumah ini. Ya. Di dalam proses perjalanan, Kue Folan tinggallah di rumah tersebut bersama-sama dengan Kiantoro, bersama-sama dengan adik-adik Kiantoro dari orang tua Kiantoro yang masih hidup. Anak Kue Folan yang nomor 1 itu juga lahir di situ dan tinggal di situ. Jadi semua kumpul di rumah besar itu. Nah, itulah perjalanan mereka. Untuk bangunan sendiri, Kue Folan itu tidak tahu menahu siapa yang membangun. Yang seperti tadi saya sampaikan Mas, bahwa pada tahun 1967 itu bangunan itu sudah ada. Nah, ini saya cerita ini karena akan menjadi persoalan ke depan mengenai masalah bangunan dan tanah tersebut. Nah, disitulah mereka tinggal hampir sekitar 6 atau 7 tahun di situ. Pada tahun 1970 itu terbit sertifikat ya SHM nomor 15 Tumpang atas nama Kiantoro Najujoyo. Untuk tanah 2000. Tanah 2000 itu ya. Dan bangunannya. Dan bangunannya. Jadi tanah dibuat itu bangunannya sudah ada waktu sertifikat itu keluar. Sehingga otomatis untuk kepemilikan sebidang tanah sertifikat itu menjadi bukti kuat. Dan tidak ada satu orang pun pada saat itu menolak atau membatalkan. Bahkan itu berlanjut terus sampai pada tahun kalau tidak salah 2008 atau 19 berapa saya lupa. Tanah sertifikat itu tanpa sepengetahuan Kue Folan dititipkan oleh suaminya kepada ibu daripada suaminya yang bernama Thelma van Garling. Tanpa sepengetahuan gitu Mas. Ya, dalam perjalanan Kue Folan tidak tahu lagi keberadaan sertifikat itu. Tapi pada tahun 1971 waktu sertifikat itu jadi, sertifikat itu ditunjukkan oleh suaminya kepada Kue Folan. Dan dalam proses itu juga Kue Folan baru tahu yang membangun bangunan itu berdasarkan cerita dari suaminya. Bahwa dialah yang membangun bangunan tersebut. Jadi sehingga Kue Folan secara prinsip pada sebelum tahun 1967 dia tidak tahu. Tapi pada saat menikah tahun 67 dia baru tahu bahwa bangunan itu yang bangun adalah suaminya. Jadi dia tidak mungkin dong menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengerti. Tapi tentunya itu. Nah, perjalanan akhirnya karena tanah tersebut atau sertifikat itu kemudian beralih oleh ibunya dari suaminya dipindahkan kepada adiknya yang paling bungsu namanya Tanjo Komen. Itu adiknya Kiantoro? Ya, adik Kiantoro. Kiantoro ini adalah anak yang tertua dari adik-adiknya yang jumlahnya 10 atau 11 orang saya lupa, ya 9 sampai 10 itu yang paling tertua dia. Dan pada saat itu dia sudah bekerja sebagai direktur dari suatu perusahaan yang bergerak di di apotek dan lain-lain yang dilakukan oleh farmasi lah kan gitu. Jadi dia ini sudah orang terkenal waktu di Semarang, orang kaya gitu semuanya. Nah, di dalam perjalanan mengenai sertifikat itu Kue Folan ini baik sekali dengan Kiantoro. Karena mereka tinggal di situ dan Kue Folan sudah memiliki anak dan rumah itu terlalu banyak, Kue Folan dengan Kiantoro ini berniat untuk pindah dari rumah tersebut untuk ngontrak.
rumah itu ditinggalkan kepada adik-adiknya untuk menempati di rumah tersebut dengan keluarga dari ayah dan ibunya Kue Folan. Nah, gitu. Nah, di dalam perjalanan mereka pindah kontrak Di Semarang? Di Semarang, kontrak di Semarang. Nah, kemudian sertifikat itu ternyata sudah dibalik nama oleh ibu daripada Ibu Pak Kiantoro itu atas nama Tanjo Komen tanpa sepengetahuan Kue Folan. Nah, pada tahun 2015 atau 2016 dia diinformasikan bahwa tanah dan bangunan ini mau dijual di koran gitu. Wah, tunggu dulu, saya potong. Pada saat ada balik nama dari Kiantoro kepada adiknya yang bungsu, itu kan sertifikat atas nama Kiantoro. Betul. Apakah memungkinkan secara hukum itu balik nama tanpa sepengetahuan si atas nama di sertifikat itu? Betul. Itu permintaan dari ibunya untuk sertifikat itu untuk diserahkan kepada adiknya yang paling bungsu, Tanjo Komen. Formatnya adalah dengan buat akta hibah. Pak Kiantoro tanda tangan? Iya. Tetapi penandatanganan akta hibah itu tanpa seizin dan sepengetahuan dari Kue Folan. Dan karena ingat, itu kan harta bersama ya? Ini? Harta bersama. Oke. Itu harta bersama. Jadi hanya Kiantoro saja yang menandatangani. Nah, akhirnya Kue Folan tidak pernah lagi diberitahu oleh situasi dan kondisi saat itu. Nah, dari situlah kemudian mereka pulang. Kiantoro masih hidup waktu itu. Akhirnya Kue Folan berkonsultasi dengan pengacara. Ini bagaimana? Oh, pengacara mengusulkan bahwa ini harta bersama, jadi proses itu tidak sah. Maka kemudian diajukanlah gugatan perdata untuk membatalkan proses-proses yang terjadi karena sertifikat ini harta bersama dan Kue Folan tidak pernah menandatangani harta tersebut. Gitu, Mas. Nah, di dalam perjalanan gugatan itu akhirnya ditujukan kepada ahli waris dari Tanjo Komen. Terus kemudian Kiantoro Najojoyo. Kenapa Kiantoro ini digugat? Karena perbuatan Kiantoro Najojoyo selaku suami itu tanpa persetujuan dari Kue Folan. Ya tentu. Waktu itu Pak Kiantoro masih hidup? Masih hidup. Pak Kiantoro masih hidup sampai meninggal itu putusan kasasi turun, ingkrah masih hidup dia. Jadi dia mengalami proses perdata tersebut sampai ingkrah. Artinya gugatan itu disetujui oleh Pak Kiantoro ya? Disetujui. Prosesnya? Persis disetujui. Tidak ada membantah, tidak ada sama sekali. Ya memang tentu secara hukum kan haknya Kue Folan ya. Karena dia punya bagian dari harta bersama tersebut. Dan juga ahli waris daripada anak-anaknya juga sudah ada saat itu. Nah, di dalam proses gugatan perdata tersebut diputuskan bahwa tanah itu dan tentunya segala sesuatu yang berdiri di atasnya adalah harta bersama milik Kue Folan. Ya, milik Kue Folan. Proses hibah yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi itu dibatalkan, dianggap tidak sah. Demi hukum? Demi hukum. Dibatalkan hukum dan dihukum sertifikat itu dan tanah itu harus dikembalikan kepada Kue Folan. Ya. Semuanya yang akibat dari perbuatan itu dibatalkan, semuanya dikembalikan. Di dalam proses putusan perdata tersebut, PN kalah mereka. Siane kalah dengan anaknya berdua ini kalah semuanya. Kemudian mereka mengajukan banding. Ya. Nah, pada saat di tingkat PN tersebut, di dalam proses yang kita pahami dalam proses perkara itu, ternyata Siane mengadakan pengikatan jual beli dengan pihak ketiga. Padahal masih berproses nih? Masih berproses, masih berproses itu. Ya. Entah apakah waktu itu sebelum atau sudah saya lupa, tetapi itu proses itu terjadi. Seharusnya kan ada proses itu berhenti dulu atau dibatalkan dulu, tetapi itu tetap berjalan dan itu sudah beralih ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini berinisial AS, ya, pembeli tanah ini. Nah, di dalam proses perjalanan PN-nya kalah, PT juga kalah, kasasinya kalah. Pada saat tanah itu mau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Semarang, tanah itu sudah beralih kepada orang lain. Tunggu dulu, pada saat sertifikat itu tidak bisa dibalik nama ke Agustinus Santoso, karena kan diblok sama BPN karena masih berkasus. Kok tiba-tiba bisa terpecahkan dari... Saya menjelaskan yang endingnya. Saya mundur ke belakang. Jadi pada saat putusan kasasi itu turun atau sudah diketahui bahwa ini sudah ingkrah, karena selama 3 tahun itu tanah itu tidak bisa dibalik nama oleh si pembeli yang baru. Akhirnya pada saat di tingkat kasasi itu turun, padahal mereka tahu bahwa tanah itu sudah ada putusan pengadilan, itu milik yang Kiantoro dan ini seharusnya mereka mengembalikan tanah itu. Nah, akhirnya dibuatlah suatu rekayasa.
yang melakukan hal tersebut dengan membuat suatu keadaan seakan-akan Siane itu dipilotkan oleh Agustinus Santoso. Tujuan mempilotkan ini tentunya untuk menyampaikan bahwa ada hutang piutang antara Agustinus dengan Siane. Ya, itu urusan mereka. Kita tidak masuk jauh seperti itu, tapi itu cerita yang kemudian kita ketahui. Sehingga akhirnya tanah itu dieksekusi, lelang. Nah, di lelang inilah kemudian direkayasa. Pelaksana lelang itu bernama Triosi. Itu dibiayai oleh Agustinus, putrinya. Jadi singkatnya 2.300 dipecah-pecah. Ya, dipecah-pecah. Ada berapa Jadi 5 sertifikat? sertifikat kalau tidak salah. Yang 2 dijual kepada orang lain. 2 bidan dijual kepada pembeli yang lain. Jadi pada saat dieksekusi itu, yang saya bilangin tadi, pada saat dieksekusi itu, tanah itu sudah tidak ada lagi. Nah, disitulah terjadi adalah penggelapan. Nah, proses penggelapan itu kemudian dilaporkan ke Polda Jateng, bergulirlah terbukti bahwa ada penggelapan yang dilakukan oleh Agnes Siane Nilawati Agustina bersama-sama dengan Agustinus Santoso. Jadi dua-duanya Dua-duanya dilaporkan. Sudah berjalan, Agnes Siane sudah terbukti, sudah ingkrah, dihukum 2 tahun, sedangkan Agustinus 55 sampai sekarang perkaranya belum di P21. Padahal startnya bareng. Sudah yang satu sudah dipidana. Sudah 2 tahun lebih ini belum diproses. Ini masih di penjara? Masih diproses. Si Agnes Siane masih di penjara, mungkin tahun ini sudah keluar. Nih Mas, sorry, saya mau agak menggelikan nih. Berikan saya penjelasan yang masuk akal. Bukan hanya saya, dari sahabat Indonesia. Baik. 2 orang dilaporkan dalam satu paket, kasus yang sama, penggelapan bersama. Yang satu sudah diproses di sidang, dipenjarakan sekarang, bahkan hampir keluar. Yang satu Agustinus Santoso belum diproses. Ini kok sakti bener Agustinus Santoso, ini siapa dia ini? Secara pribadi saya tidak terlalu kenal, tetapi yang pasti Dia swasta? Beliau adalah swasta. Swasta, Ya, dia swasta. Saya tidak tahu pekerjaannya apa, tetapi di dalam proses memang dialah yang membeli tanah itu sejak awal. Kenapa Agustinus ini belum diproses? Ya, Masalahnya di mana? Sebenarnya saya mengikuti dengan sangat clear sekali. Saya tahu bahwa sulitnya 55 ini tidak berjalan. 55 itu apa? 55 itu adalah orang Indonesia biar orang yang tergolong dalam tindak pidana yang bersama-sama ikut terlibat, menolong, membantu atau bersama-sama melakukan permufakatan jahat. Ya, bersama-sama melakukan hal tersebut. Ya. Nah, di dalam kasus ini kita bahkan sampai ke Barreskrim waktu itu untuk meminta agar perkaranya 55 ini untuk segera untuk dinaikkan. Sampai sekarang belum? Belum juga, padahal perintah Barreskrim waktu itu gelar perkara itu bersama-sama itu memang waktu gelar di Barreskrim tersebut pihaknya dari Agustinus menyampaikan bahwa ini masih ada proses perdata PK yang belum selesai dalam perkara perdata kepemilikan itu. Sehingga pada saat itu oleh Barreskrim perkara ini tetap dilanjutkan, tidak boleh dihentikan punya Agustinus ini. Tapi dengan syarat menunggu dulu putusan PK itu turun. Waktu itu PK udah keluar akhirnya. Akhirnya PK itu keluar, seharusnya kan jalan. Tetapi itu juga tidak berjalan, macet juga. Macetnya kenapa kalau menurut analisis Anda? Macet juga, saya kira proses penyidikan itu yang kita amati itu tidak berjalan karena penyidik juga kesulitan atau hambatan yang secara internal mereka yang lebih tahu. Tapi bagi kami, artinya dari pusat, dari Barreskrim sudah memberikan arahan pada saat sudah ingkrah harusnya sudah diperproses. Harus. Nah, ini mohon maaf ini Pak Kapolda, Pak Lutfi ya? Pak Lutfi dan Pak Kapolda, Pak Biyoso, ada proses yang seharusnya sudah dijalankan atas arahan dari Barreskrim. Kok belum dilaksanakan juga, ini menimbulkan keanehan. Jadi saya mohon klarifikasi dari Pak Kapolda dan jajarannya. Ini menimbulkan pertanyaan, Pak. Rakyat itu melihat ini kayak dagelan gitu. Jangan sampai ini terjadi. Oke Mas, lanjut Mas. Ini Mas, sebenarnya Kapolda dan Wakapolda itu waktu itu ya belum berjalan, tapi sekarang sudah berjalan Mas. Sudah berjalan setelah ada pemeriksaan secara resmi Rikdul atau ini dari Barreskrim turun. Kemudian itu diperintahkan untuk dilanjutkan. Dan mulai kapan berjalan lagi? Ini baru sekitar 4 bulan atau 5 bulan belakangan. Oke, sekarang inkrahnya
kasasi Oh, itu sudah lama sekali. berapa tahun yang lalu? Sudah berapa tahun yang lalu? Kenapa begitu lama harus berjalan sampai 3 bulan yang Ya, lalu? itulah yang kita Kan pertanyakan. katanya hukum itu harus murah dan cepat, katanya begitu. Ya, betul. Jadi kaidah hukum kan begitu, Mas. Betul, betul. Oke, lanjut, Mas. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya di dalam proses itu berjalan, Oke. ya, muncullah sampai ke pengadilan. Artinya si Ane itu kan berproses ke pengadilan Oke, udah. pada saat itu. Dia udah di penjara lah. ini Sudah, oke, sudah tahu ya. Ya, sudah. Sebelum dia penjara, ini agak kenapa Koe Volan, saya akan cerita chapter baru yang Oke. melibatkan Koe Volan sebagai tersangka. Nah, ini yang ada. Tunggu dulu, ini menarik ini. Oke. Saya tahu bahwa ini Ibu Siana Ya. dan Pak Agustinus Santoso Ya. digugat, kemudian bisa disidangkan. Ya. Ya, yang menggugat Bu Koe Volan. Yang melaporkan. Melaporkan. Kalau Agustin, ya, melaporkan. Ibu Koe Penggelapan itu ya, melaporkan penggelapan sertifikat itu. Ya, pertanyaan sekarang publik, Mas, yang sudah beredar ini, kok ternyata Ibu Koe Volan kok malah jadi tersangka? Ini gimana ceritanya ini? Ya, jadi begini, itu juga menjadi Dia kan pelapor kan Iya, sebetulnya. pelapor. Sekarang Dia jadi sebetulnya- terlapor. Iya, sekarang jadi terlapor. Malah jadi tersangka. Jadi tersangka. Apa yang terjadi? Ya, jadi saya pengen cerita sedikit Oke. bahwa pada saat Siane itu diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Semarang, Oke. Bu Koe Volan memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Di persidangan. Persidangan. Oke. Nah, di dalam persidangan tersebut dia menerangkan salah satu adalah tentang bangunan dan tanah, ya, bahwa dia di situ tinggal bersama-sama dengan suaminya, dengan anaknya dan keluarga dari suaminya. Dengan cara menguasai itu artinya menempati, kuasa menguasai. Dan kemudian dia menyampaikan untuk bersama-sama itu adalah membangun bangunan itu untuk didirikan di situ. Nah, kata-kata kata yang utama adalah menguasai dan membangun itu kemudian dianggap merupakan keterangan palsu Oleh Ibu. bukan ibunya, Siapa sih? aneh lagi, oleh anaknya daripada Agnes Siane, yaitu namanya Oh, yang Jeffrey. menggugat itu anaknya. Ya. Berarti keponakan Ibu. Keponakannya. Ibu Koe Volan. Dan perlu Mas ketahui bahwa Agnes dan Jeffrey ini adalah pihak yang sama di dalam perkara perdata. Dalam kasus kepemilikan tanah tersebut itu yang saya Jeffrey itu sampaikan. siapa? Jeffrey itu anaknya Yang daripada- laporin tadi? Ya, Oke. laporin itu. Jadi melaporkan bahwa memberikan keterangan palsu dengan dia bawahi bangunan yang dibangun itu seakan-akan Koe Volan menyatakan dia yang membangun kan gitu tanah dan bangunan tersebut. Nah, akhirnya itu bergulirlah itu di Polrestabes Semarang. Diproses. Diproses kemudian itu. Nah, hal yang menarik kemudian kita mencermati itu, yang pertama kali kita selidiki dasar apa sih si Jeffrey ini melapor. Oke. Sedangkan dia sendiri di dalam perkara perdata itu sampai di kasasi itu dia ditolak. Dia dinyatakan bukan pemilik. Nah, pertanyaan kita kok ini mengenai tanah dan bangunan. Jeffrey ini punya hak apa kemudian dia melapor? Kan masa seseorang tidak punya hak bisa melapor orang yang punya hak? Legal standing-nya Legal standing-nya apa? mana Oke. kan gitu loh, Oke. Mas. Nah, itu. Ternyata kami telusuri, ternyata dia melapor itu pada saat melapor tersebut pertama dia sendiri tidak menyaksikan langsung peristiwa sidang itu terjadi. Oke. Ya, dia hanya tahu dari ibunya. Jadi dia tidak melihat persidangan yang terjadi pada saat Koe Volan memberikan kesaksian itu. Yang kedua adalah dia menggunakan sebuah akta hadiah. Ini saya ada bawa ini. Akta hadiah nomor 49 tahun 1970. Ini. Akta ini adalah hadiah terhadap tanah ini yang dibuat oleh Jupwajo kepada suaminya Koe Ya, Volan. oke. Ya, ini tidak ada namanya si Jeffrey. Artinya Jeffrey ini bukan pemilik akta ini. Itu satu pertanyaan saya adalah, loh, bukan pemilik akta kok bisa pakai akta orang lain untuk mengklaim bahwa dia seakan-akan punya tanah tersebut? Apakah dia ada akta hibah gitu? Tidak ada. Ada juga. Tidak ada. Bahkan kejadian ini Jeffrey ini belum lahir. Mas John, dalam persidangan Ibu Siana, Ya. apakah ada semacam teguran atau mungkin peringatan dari jaksa maupun hakim bahwa Ibu Koe Volan pernah melakukan berita bohong, kesaksian palsu atau apa? Ya, sama sekali tidak ada, Mas. Tidak ada? Nah, ya itu yang kami juga mempertanyakan. Mas, kalau masalah Jeffrey menggugat, saya sih oke lah, namanya juga ikhtiar ya. Tapi yang membuat saya bingung itu ya. Correct me if I'm wrong. Polisinya itu loh, kenapa penyidik itu memproses itu? Nah, logika saya begini, saya bukan orang hukum ini, tolong Anda koreksi saya.
Kalau berarti ini kesaksian palsu itu diteruskan, Ya. katakanlah terbukti benar misalkan gitu, berarti kan pengadilan ini dianggap tidak ada, Ya. benar kan? Betul. Berarti kan ini keputusan pengadilan digugat juga gitu loh. Betul, Nah, betul. pertanyaan saya, penyidik yang terhormat ini Poltabes atau Polda? Poltabes. Kenapa memproses itu? Ini kan sudah dihukum nih, sudah diputuskan segala macam dan dijalani, tidak ada banding atau gimana? Banding ada banding nggak? Nggak ada. Nggak ada banding. Kenapa kok masih diterima dan diproses? Kalau diterima oke, Ya. tapi diproses ini yang menjadi pertanyaan. Iya, kami memang waktu itu sudah berkonsultasi juga dengan penyidik ya, karena kami memang sudah juga ada keberatan karena dia menggunakan akta hadiah sebagai laporan itu, tentunya penyidik menghentikan dulu penyidikan itu, karena akta hadiah kan sebagai dasar kepemilikannya. Saya bisa membayangkan kalau seorang Jeffrey datang melapor tanpa membawa apa-apa, melapor bahwa dia Koifula memberikan keterangan palsu begitu saja, apa begitu diterima, kan tidak mungkin. Pasti penyidik yang sudah berpengalaman, lo dasar apa kamu melapor? Nah, anehnya lagi, putusan PK terhadap akta ini ditolak. Artinya logika hukumnya, pada saat ditolak, legal standing-nya itu tidak ada. Oke. Seharusnya penyidik menghentikan kasus itu. Kenapa nggak dihentikan? Tidak tahu. Jadi pertanyaan besar. Ini ada permainan apa nih kira-kira ini? Saya tidak bisa mengatakan itu apa yang terjadi, tetapi secara hukum ini tidak bisa diterima dalam akal sehat. Satu lagi. Jeffrey ini berproses pasti dia melalui pengacara dan sebagainya ya. Ya. Dia mempunyai kemampuan kemampuan ekonomi untuk menuntut nggak? Atau biaya sendiri atau dibiayai orang lain? Jangan-jangan ada mafia yang membiayai dia? Waduh ya, saya tidak berani ngomong itu karena kalau Jangan saya lihat, loh, saya nggak menuduh. saya melihat dari kemampuan Jeffrey, saya juga tidak tahu apakah dia punya seperti itu. Tetapi kalau saya hanya melihat bahwa secara legal standing dia tidak memiliki dasar apapun. Oke Mas, udah singkat kita sudah tahu agak banyak kelucuan dan sandiwara dan auranya aura yang agak bukan metaverse, ini metafisik. Mas, lucu sih. Ya, tapi tolong mungkin dari Poltabes Semarang bisa mengklarifikasi mengapa itu terjadi dan kami rakyat Indonesia berhak tahu dagelan-dagelan seperti ini kok bisa ya gitu loh. Ini kan PK sudah inkrah, sudah selesai. Akta ini dianggap dibatalkan, tidak berlaku lagi. Seharusnya dihentikan. Oke. Nah, Mas, konon katanya Ibu Keflan ini sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Ya, jadi pada saat munculnya laporan itu kita tentunya kaget. Kok seorang Jeffrey bisa melapor, dasarnya apa? Kita sudah memang klarifikasi. Ini budenya sendiri loh ini. Iya, budenya sendiri. Nah, waktu kami dalam tahapan klarifikasi itu 3 putusan perdata kita sudah sampaikan kepada penyidik bahwa Koifolan ini adalah pemilik yang sah kepemilikan tanah ini. Dasar laporan polisinya apa kan gitu, akta hadiah kan gitu waktu itu. Kita sudah mempertanyakan hal tersebut. Tetapi dikesampingkan penyidik. Tetap dalam proses kasus tersebut kan gitu. Ini sudah tanda tanya besar waktu itu. Seorang lawyer pasti kami sudah bisa prediksi bahwa ini akan dipaksakan. Karena bagaimanapun kasus tanah itu ada lihat kepemilikannya siapa dulu. Nah, gitu. Nah, itu ternyata Koifolan tetap itu berlanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pemeriksaan itu terjadi kok tiba-tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama itu ditingkatkan kepada penyidikan, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pemikiran kita sudah pasti bahwa ada seorang yang sudah punya indikasi akan dijadikan tersangka. Ternyata terbukti. Nah, itu Mas. Ya. Nah, di dalam proses itu kami akhirnya cepat-cepat. Saya buatin surat berkali-kali menjelaskan waktu itu kepada Kasat Reskrim waktu itu, saya kirim surat berkali-kali juga tidak ditanggapi. Yang saya selama inilah saya mikir juga pihak kepolisian juga harus punya ada transparansi di dalam penegakan hukum karena kita bersama-sama menegakkan hukum. Nah, seharusnya kalau kami kirim surat itu dijawab, kan gitu kadang-kadang gitu ya dijawab bagaimana penjelasan kasus ini, tapi itu kita tidak mendapat. Nah, akhirnya dengan keresahan yang kita lihat, kok aneh perkara ini. Kita punya hukum sudah kuat kepemilikan, hanya saya mengajukan gelar perkara di Polda Jateng waktu itu. Akhirnya terjadilah proses itu, kita pembuktian segala macam disebutkan itu. Bahkan pada saat saya ingat, pihak pelapor itu mengatakan memiliki itu berdasarkan akta hadiah bertahan di situ. Bahkan sampai peserta gelar perkara waktu itu, pimpinan gelar itu bahkan meminta kepada saya, bisa saya lihat sertifikatnya yang asli, kan gitu.
adakah tertulis di dalam sertifikat itu asal tanah itu dari akta hadiah kan gitu, kan pengecek. Nah ternyata saya sampaikanlah kepada pimpinan gelar itu, di situ tidak ada berdasarkan akta hadiah, tetapi justru dari dibeli dan di atas nama Kiantoro Nasujoyo, dan itu melekat pada Kiantoro Nasujoyo. Nah itu pertanyaan pertama. Artinya bahwa dengan dasar itu pun juga harus dihentikan waktu itu. Oke, rekomendasi dari Polda setelah gelar perkara apa? Ya, rekomendasi Polda waktu itu menunggu dulu untuk proses keevaluan sebagai tersangka itu, menunggu dulu kalau tidak salah itu putusan PK kalau tidak salah waktu itu. Karena ini masih berproses. Ya, masih diproses waktu itu PK kalau tidak salah waktu itu. Nah, pada saat itu akhirnya berhenti, ya, berhenti di dalam proses itu. Nah, saya ingat waktu itu mendekati Lebaran, sebelum mendekati Lebaran tahun yang lalu, tahu-tahu itu dikeluarkan tersangka oleh Poltabes. Poltabes. Tambah kaget lagi kita itu. Padahal ada gelar perkara waktu itu untuk menunggu dulu di Polda Jateng. Akhirnya saya bergerak cepat, indikasinya sudah nggak karuan, saya akhirnya mengajukan gelar perkara khusus di Bareskrim. Mabes Polri. Mabes Polri, gitu. Nah, disitulah kemudian ditanggapi oleh Mabes Polri untuk segera melakukan gelar perkara. Tetapi waktu itu penyidik Polrestabes meminta menunda dulu, akhirnya menunggu sampai kalau tidak salah itu setelah Lebaran, atau setelah Lebaran lah, setelah itu selesai. Nah terjadinya gelar perkara itu di Bareskrim. Nah itu terjadilah di sana pembuktian secara material itu terjadi. Jadi karena gelar bersama itu berarti dari kami, Koevolan, dan kami selaku kuasa hukum, dari pelapor dengan kuasa hukumnya, dari penyidik lengkap, kemudian dari pihak Propam, dari Irwasum, dari Karwasidik, Bareskrim itu secara bersama-sama melakukan gelar perkara tersebut. Hasilnya? Nah hasilnya itu saya punya bukti ada di sini. Hasilnya itu ini hasilnya. Ini kami diberitahu, kita diberikan ini pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan tanggal 29 Juli 2021. Hasilnya, Mas, bahwa saya baca yang terakhir aja di sini bahwa tidak didukung bukti yang cukup. Bahwa penyidikan itu tidak didukung bukti yang cukup yang dilakukan oleh penyidik. Itu kesimpulannya? Kesimpulannya. Oke, terus follow-up-nya apa? Artinya secara logika hukum itu harus berhenti. Oke. Kan gitu. Apa yang dilakukan oleh Poltabes? Ya, setelah ini dikirimkan ke kami, ternyata proses terhadap Koevolan itu tetap berlanjut. Dan itu yang kita ini kan pendumas. Kita mencari keadilan untuk memastikan itu di suatu lembaga yang tertinggi di internal kepolisian yang namanya gelar perkara khusus. Yang bisa menilai ini tidak cukup didukung cukup bukti kan pihak yang memutuskan gelar tersebut. Terus kemudian siapa yang menafsirkan ini kan di dalam ini yang saya jadi perdebatan dengan penyidik itu, kemudian penyidik untuk tetap ingin memaksakan Koevolan sebagai tersangka. Saya bilang ini kan kita semua orang hukum. Di sini kan tidak didukung cukup bukti. Di sini kan hanya titik, tidak koma. Koma umpamanya agar diperiksa lagi Koevolan sebagai tersangka, agar diperiksa ini kan tidak ada. Berarti kan kenapa penyidik ngotot? Nah, itu terus meneruskan. Mereka menyampaikan bahwa itu berdasarkan kepada keyakinan pada penyidik. Nah, ini bahasa ini kan juga tidak kita menjadi ragu karena diaturnya seperti apa. Terus bagaimana dengan ini, dan ini belum pernah dibatalkan, Mas. Ini konsekuensi hukumnya tuh masih berlaku sah ini. Nah, ini. Tanggal 29 Juni 2021. Ya. Yang tanda tangan Brigadir Jenderal Iwan Kurniawan, SIK MSI. Ya. Karwasidik, ya, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Nah, Mas, ini kok ada aroma penyidik di Poltabes ini kok mengabaikan ini ya, mengabaikan hasil dari gelar perkara dari Mabes Polri. Ada apa ya? Ya, saya juga sudah berdebat dengan penyidik, saya keberatan. Saya bilang sama waktu itu kepada pihak pimpinan Polrestabes Semarang itu memaksakan untuk memeriksa klien saya bilang waktu itu, ayolah kita ke Kabareskrim yang memutuskan ini, kami dengan penyidik untuk mempertanyakan kepastiannya bagaimana nih dengan surat ini. Oke, apa jawabannya? Apanya?
itu tidak pernah mau dilakukan. Karena kita tidak punya pilihan satu-satunya lagi, ya mau tidak mau kita memilih untuk melakukan pra-peradilan. Sebenarnya kan kita tidak perlu melakukan pra-peradilan, ini sudah ada putusannya, putusan ini untuk menguatkan kita. Hasilnya apa? Loh ini menguntungkan kita, kenapa kita harus ini? Nah, kemudian kita mengajukan pra-peradilan itu, di pengadilan pun juga kita nggak mendapat suatu perlindungan hukum, bahwa masalah ini pun dikesampingkan oleh majelis hakim, hakim tunggal waktu itu. Nah, justru yang kami pertanyakan adalah di dalam putusan pra-peradilan, ini saya bawa, di dalam satu halaman nomor ini menyatakan bahwa saksi ahli yang diajukan oleh penyidik, saksi ahli, itu dia ngomong di persidangan, di depan hakim itu, dia menyampaikan begini atas pertanyaan saya. Dia menyampaikan begini, kemudian dalam kesimpulan bahwa apabila hasil gelar perkara itu cukup bukti, maka dilanjutkan. Tetapi apabila gelar perkara itu tidak cukup bukti, harus dihentikan. Nah, itu tidak dipertimbangkan juga oleh hakimnya itu. Padahal hasilnya ditolak. Hasilnya ditolak. Oke. Pra-peradilan Mohon itu. maaf ini, berarti surat dari Mabes Polri ke Ruwasidik ini juga diabaikan. Diabaikan. Oke Mas. Ada aneh mengenai proses ini. Aneh banget Mas. Jadi kita biarkan ini PR besar buat internal Polri ya. Ini terus kemudian sekarang kasusnya sampai di mana sih? Ya, baik. Nah, jadi proses kasus itu kemudian karena secara formil itu dianggap berproses, Koevolan sudah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik. Nah, di dalam berproses itu kami tetap mengajukan upaya hukum. Upaya hukum terus kita melawan terus secara prosedural kan gitu. Akhirnya kita membuat surat kemana-mana untuk minta perlindungan hukum itu juga tidak pernah ada tanggapan yang berarti buat kami. Padahal kepemilikan itu tetap sah. Akhirnya berkas ini terjadi. Artinya bahwa berkas itu kemudian dikirimlah ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Nah, di dalam proses yang dilakukan itu ternyata sudah 3 kali sampai 3 kali ini berkas perkara dan SPDP itu dikembalikan. Boleh gitu? Balik sampai 3 kali? Sampai 3 kali. Sudah lebih dari 3 kali bahkan. Lebih? Sudah lebih. Katanya dulu hanya cukup 2 kali Ya, cukup. di dalam surat Jampidum itu tahun 2020 itu menyatakan sekarang itu P19 itu hanya 1 kali. Jaksa hanya 1 kali. Kemudian dilakukan adalah koordinasi intensif antara penyidik dengan jaksa penuntut umum. Jadi hanya 1 kali. Ini berapa kali ini? Ini lebih dari 3 kali? Lebih dari 3 kali dikembalikan berkas ini. Nah, yang menarik adalah pada berkas yang paling terakhir yang kami dapatkan, disinilah yang disebutkan bahwa SPDP dan berkas perkara itu sudah dikembalikan kepada penyidik. Ini dari atas permintaan kami dibuatkan surat ini. Ya. Kemudian berkas perkara itu sudah lebih dari 14 hari di penyidik. Dan seharusnya itu dihentikan. Ya. Ini yang kita sesalkan bahwa ternyata itu juga tidak pernah mau dihentikan oleh penyidik hingga detik ini. Kan itu. Mas, apakah katanya saya dengar juga sampai ke Kejaksaan Agung Pusat juga ya? Iya, jadi Jakarta. kami mengikuti terus karena kami melihat ini sudah nggak beres dengan proses ini. Kami yakin ini adalah proses kriminalisasi pada klien kami. Sehingga kami minta petinggi Polri maupun Kejaksaan untuk bisa melihat situasional di Kota Semarang seperti ini. Ini sudah demikian nasional sebenarnya kasus ini. Nah, dari yang saya dapat informasi bahwa tanggal 22 Februari bulan kemarin 2022 itu Jampidum Kejaksaan Agung melakukan expose terhadap kasus ini. Kan gitu, proses ini. Pada saat expose berkas perkara itu masih di kepolisian. Masih belum dikembalikan lagi, sudah lebih dari 14 hari lebih. Nah, dari hasil expose itu kemudian saya bertemu dengan Aspidum sebelumnya, Pak Joko, ya, Pak Aspidum Kejati dan juga Pak Edi Kasipidum Kejaksaan Negeri menjelaskan bahwa hasilnya disampaikan bahwa tidak memenuhi unsur dari penelitian jaksa penuntut umum, tidak memenuhi unsur. Yang kedua adalah bahwa mereka menganjurkan untuk penyidik untuk segera menghentikan kasus ini. Dari Jampidum? Dari Jampidum. Arahnya begitu? Begitu. Terus terus itu dilaksanakan tidak? Sudah dikembalikan oleh jaksa kepada itu otomatis dengan SPDP dan saya sudah membuat surat resmi kepada Kapolrestabes Semarang untuk bisa
dengan bijaksana menghentikan kasus ini. Tetapi itu juga tidak ada pernah dapat jawaban dari pihak Kapolrestabes Semarang sampai sekarang. Terus? Dan ini kemudian kami menjadi tanda tanya. Kenapa tidak dilakukan, kan gitu ya? Ini kasusnya kan bukan kasus teroris. Ini juga bukan kasus pembunuhan dengan pemberatan. Ini kan antara ponaan dan omanya, budenya lah kan gitu. Dan klien saya memiliki semua dasar kepemilikan tersebut. Sekarang yang terjadi, kalau tidak salah, ada upaya lagi dari Kajati yang baru untuk membuka kembali. Apa benar itu? Ya, yang sebenarnya yang kami takutkan adalah itu. Kami takutkan adalah itu. Kenapa demikian? Karena pada saat bersamaan berkas ini kok belum di P21. Ini kan logika kita berpikir. Kok sudah ada SPDP sudah dikembalikan, kok tidak dihentikan? Terus kenapa tidak dilakukan? Terus tiba-tiba ada perpindahan Kajati yang lama pindah, Aspidum yang lama pindah, Kajari yang lama pindah juga, gitu. Nah, ada ketakutan jangan-jangan ini terjadi lagi proses kekhawatiran ada kriminalisasi lagi nih. Nah, dan yang kami takuti adalah itu. Dan akhirnya memang Kajati yang baru seharusnya menindaklanjuti persoalan ini kan gitu ya. Karena kami juga sudah pernah menyampaikan persoalan ini kan gitu secara resmi kan gitu Mas. Jadi resmi maksudnya saya pernah ngomong dengan pihak jaksa yang ada di dalam lingkungan Kajati kan menangani itu pasti tentunya tahu. Nah, yang kami takutkan adalah itu jangan kemudian menjadi persoalan. Nah, yang indikasi yang kami tahu itu kemudian akhirnya saya membuat surat kepada Jampidum untuk bagaimana kita minta perlindungan hukum agar itu segera bisa dihentikan. Juga saya menyampaikan kepada Kajati yang baru untuk jangan sampai berubah kebijakan, walaupun ganti kebijakan jangan kemudian berubah kebijakan. Ganti pejabat. Kemudian berubah kebijakan, jangan kemudian dimentahkan lagi masalah ini. Makanya kami melaporkan ke Jampidum. Upaya preventif lah ya. Ya, preventif. Untuk itu Mas, yang kami harapkan jangan sampai Kajati tidak melakukan perubahan lagi yang krusial. Karena apa yang sudah diputuskan di dalam ekspos resmi oleh Jampidum itu sudah menyatakan tidak memenuhi unsur penyidikan itu dan harus dihentikan oleh Polrestabes Semarang. Thank you Mas. Ini panjang lebar, ruwet sebetulnya. Saya agak miris sebetulnya Mas. Sebenarnya masalahnya sangat sederhana. Sederhana sekali Mas. Kalau diurai dengan sangat sederhana. Jadi sekarang harapan dari Mas John sebagai pengacara dan mewakili kepentingan tersangka Ibu Keivolan apa yang terakhir? Ya tentunya secara hukum normatif KUHAP dan peraturan Jampidum sudah ada ekspos juga. Ya perkara tersebut untuk bisa dihentikan. Kepada Kapolrestabes Semarang juga saya sudah sampaikan surat kepada Bapak agar bisa menindaklanjuti persoalan ini karena ini juga persoalan yang sudah jelas hukumnya. Gitu aja Mas. Dan saya minta juga kepada Bapak Jampidum untuk tetap mengawal apa yang sudah dilakukan ekspos terhadap kasus ini di lingkungan kejaksaan pada tanggal 22 Februari 2022 yang lalu. Gitu Mas. Terima kasih Mas John. Ini sudah cukup. Ini sebetulnya bukan kasus ini yang penting bagi saya. Jadi yang paling penting adalah ada masalah dan ini mungkin terjadi di daerah lain seperti itu. Jadi ini harus mendapatkan perhatian dari pimpinan pusat, baik dari Polri maupun Kejaksaan Agung bahwa kadang-kadang banyak keanehan-keanehan di level bawahnya. Saya tetap meyakini komitmen dari Kapolri untuk melakukan atau membentuk Polri yang presisi begitu ya. Tapi kenyataannya kan banyak keanehan ini. Ada perintah dari hasil dari Karwasidik pun juga tidak dilaksanakan. Ini menimbulkan pertanyaan. Meskipun kita tahu bahwa ada independensi penyidik lah, tapi kan orang rakyat itu melihat Polri ini kan satu kesatuan Mas. Jadi kalau ada satuan di atasnya kemudian nggak diikuti kan logika publik kan aneh. Gitu. Nah, satu. Yang kedua juga ada arahan juga dari Jampidum bahwa minta kepada penyidik untuk menghentikan. Jadi saya mohon kepada Kapolres Semarang, Kapolda atau mungkin juga Kapolri dan sebagainya bahwa hal seperti ini jangan sampai terjadi lah. Ini Ibu Keivolan ini usianya sudah 75 tahun gitu loh. Hukum itu bukan hanya masalah adil tapi juga berkeadilan dan ada rasa kemanusiaan gitu. Jadi saya
agak gemes kalau ada penyidik-penyidik yang mempermainkan hukum dan kemudian dia ini kan representasi negara loh Mas. Penyidik-penyidik ini. Karena di tangan dia ada KUHP, ada segala macam, dia bisa membuat orang jadi apa gitu. Tapi kan nggak boleh semena-mena. Ya. Harus ikut aturan hukum dan harus ada sisi Pancasilaisnya itu loh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu penting loh. Oke Mas John. Ini kita suarakan mudah-mudahan Kapolri, Kabar Reskrim, juga mungkin Kapolda, juga Kapoltebes memberikan perhatian pada kasus ini. Kalau tidak akan saya suarakan terus sampai ke DPR, sampai ke Komisi 3, meskipun sampai ke Presiden sekalipun. Bukan kasusnya lah. Karena bagi saya jangan sampai ini terjadi lagi dimanapun, menimpa siapapun. Juga kepada Kejaksaan Agung, terima kasih. Nanti juga saya kirimkan video percakapan ini kepada Jaksa Agung ya, untuk mendapatkan perhatian. Karena menurut kita, saya masih berpikir positif lah. Mudah-mudahan Pak Kajati ini tetap mengikuti arahan dari Jampidum. Ya, jadi tidak ada pemisik-pemisik yang membuat beliau berubah. Ini kan beliau ini pejabat baru. Jadi kita bersangka positif dulu Mas. Mudah-mudahan ini jalan. Saya mohon informasi selanjutnya seperti apa. Karena kalau menurut saya, karena anak bangsa ini adalah ini punyanya anak bangsa nih Mas. Saluran dari anak bangsa. Jadi kami menyuarakan kalau perlu dibantu, kita akan siap mengawal Mas. Iya Mas. Nah, untuk keadilan saja. Iya Mas. Dan yang paling penting untuk membersihkan institusi Polri. Saya tuh cinta Polri loh Mas. Cinta kejaksaan, jadi jangan sampai Polri ini dikotorin oleh toksik-toksik yang tidak penting. Itu saya mempunyai perhatian ke arah sana. Mas Johan, terima kasih. Saya titip kasus ini dikawal terus, dibantu Ibu Kevalan dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya juga berharap penyidik Polri juga tersadar, jangan mempermainkan hukum gitu ya. Dia harus mengawal hukum, kejaksaan juga seperti itu. Saya terus memberikan doa saya untuk Bu Kevalan. Terima kasih. Baik sahabat Indonesia, demikian podcast kita terkait dengan satu kasus unik menarik di Semarang yang menimpa salah satu warga Semarang yang bernama Ibu Kevalan. Beliau sudah tadi lihat di video sudah 75 tahun gitu ya. Jadi artinya beliau ini sedang mengalami proses kriminalisasi yang menurut saya terang benderang sebenarnya. Mudah sekali diuraikan kalau ada keinginan untuk meluruskan hukum pada koridornya. Baik, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Saya tidak pernah menjual, tidak pernah menerima uang sepeser pun, telah kehilangan hak kepemilikan, malah sekarang saya dilaporkan, dijadikan tersangka. Saya melaporkan Siano di Polda, malah sekarang saya dilaporkan oleh Jeffrey, anak Siano di Polrestabes dan dijadikan tersangka. Kan aneh, saya sebagai pemilih yang sah, berdasarkan putusan Perdata PN, PT, MA, kok malah dijadikan tersangka, yang mana Jeffrey tidak punya hak kepemilikan tanah tersebut. Saya merasa telah dikriminalisasi.